guru saya sampai beristikharah. Beliau kaget, ternyata Kiai Imad adalah seorang waliullah. Bahkan kata beliau, ini boleh percaya boleh tidak, saya, kewalian Kiai Imad itu jauh lebih kewalian Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'zamu jalilul akbar, wa muhitun alal makhluki bil ajhar, waqfina dhi syarra kulli dhi syarrin bihalaka wa quwwatikal akbar, bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah, wa sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad, wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyyatan wa salama, amma ba'du. Selamat jumpa kembali di channel Kang Uyem. Kali ini izinkan saya untuk membawakan satu tema yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang perdebatan nasab Ba'alawi. Nah, ada satu tema yang ingin saya angkat kali ini adalah, apakah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani seorang waliullah? Namun sebelum masuk ke tema pokok itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, walaupun saya ini bukan orang terkenal, saya itu bukan orang apa-apa. Kalau santri saya tidak pantah disebutkan santri, mungkin saya sebagai muhibbin saja. Orang yang mencintai para kiai, para ulama, para asatid, dan orang-orang yang berilmu saya cintai. Dan izinkan walaupun saya bukan siapa-siapa, pada kesempatan kali ini untuk membahas satu tema yang lagi panas-panasnya, yang lagi hangat-hangatnya, dan menyita perhatian banyak orang, bahkan di seluruh Nusantara, bahkan sampai menyita perhatian orang-orang di luar negeri sana gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa dan mengguncang kesadaran kita. Nah, sebelum masuk pada tema pokok, yaitu apakah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani seorang waliullah. Nah, kita terlebih dahulu ingin masuk pada tema lain. Nanti mungkin akan kita bahas juga bagaimana membahas isu ini dalam perspektif lain, apakah itu perspektif psikologi atau perspektif filsafat ya. Kita akan tinjau nanti dari teori komunikasi. Akan kita tinjau juga dari teori hermeneutika ya. Nanti akan kita berapa hal kita bahas secara bersama dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk membacakan satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Sa'atu Rabbi alla tajtami ummati ala dhalalatin fa'ataniha, rawahul Hakim. Aku meminta kepada Allah, Allah tajtami ummati, agar jangan mengumpulkan umatku, menghimpit umatku dalam kesesatan. Fa'ataniha, maka doaku diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Berdasar hadis ini, kita menyimpulkan bahwa satu komunitas tidak mungkin selamanya eksis kalau di dalamnya ada kesesatan. Maka suatu saat waktunya akan menjawab bahwa apakah kelompok atau satu jamaah itu benar atau salah. Hanya waktu akan bisa menjawab. Dan hari-hari ini kita dikejutkan oleh munculnya sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, orang yang luar biasa berilmu. Kemudian beliau dengan berani mengobrak-abrik satu kemapanan keyakinan banyak orang, enggak semua orang, banyak orang, bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, nasab Ba'alawi itu tidak sah, sehingga kita wajib mengingkarinya. Nah, setelah itu timbul perlawanan dari kubu Ba'alawi dengan mengatakan bahwa tesis yang diketengahkan oleh Kiai Imaduddin itu tidak sah. Ya, ini bagi banyak orang seperti saya itu tentu saja sangat
menyita perhatiannya. Kita harus berpikir dalam-dalam, karena masing-masing pihak ini mempunyai kapasitas keilmuan yang luar biasa. Ya. Dari kubu Kiai Imad tentu beliau sendiri orang yang luar biasa keilmuannya. Dan dari kubu siapa Ba'alawi juga tampil, misalnya siapa Habib Hanif misalnya. Kemudian juga dari Madura ada Gus Wafi, dan dari arah Banten juga ada Kiai Qurtubi yang luar biasa keilmuannya. Dan sempat terjadi beberapa kesempatan untuk berdebat, tapi ternyata tidak terjadi perdebatan secara langsung head to head gitu ya. Nah, yang kita tunggu itu kan bagaimana mereka kedua kubu ini bertemu dalam satu forum yang itu sama-sama menghadirkan keduanya. Tapi sayang belum terjadi, mudah-mudahan ke depan bisa terjadi. Karena kita bisa mengukur pihak mana yang benar. Karena tentu kan kebenaran itu diuji oleh satu diskusi ilmiah gitu. Kita uji mana yang paling kuat dalilnya, paling kuat landasan keilmuannya, maka itu yang sah. Ya. Walaupun nanti kita menyaksikan dua kubu ini bukan kubu orang biasa gitu, orang-orang yang sangat faqih dengan ilmu agamanya. Bayangkan Ki Haji Imad itu mengarang 22 kitab dan sekarang mengarang kitab-kitab lain. Ini luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, beliau sampai mengarang atau mensyarahkan kitab yang luar biasa jadi rujukan bagi kaum santri. Ya. Beliau mengarang syarah kitab Alfiyah. Begitu juga dalam bidang tauhid, ya. Dalam bidang fikih. Itu luar biasa keilmuan beliau. Juga dari kubunya yang pro dengan kubu Ba'alawi, ada Ki Haji Qurtubi, ada Gus Wafi dari Madura, ada juga siapa Habib Hanif. Yang Habib Hanif mengklaim katanya ketika dia membenarkan nasab Ba'alawi itu sah, dia tidak kurang dari 120 buku atau referensi yang dia ketengahkan. Bahkan katanya ada 140 lebih. Nah, kita tunggu satu momen, bisakah kedua kubu ini bersatu atau bertemu dalam satu forum yang sama, dalam satu forum diskusi yang terbuka. Ini kita tunggu. Tapi sebelum masuk ke tema itu, saya ingin bahwa bahasan sederhana ini di di pembahasan yang saya ingin kaji ini adalah, jadi berdasarkan pada hadis Nabi tadi, satu kelompok yang sesat, yang salah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan terus-menerus eksis. Suatu saat akan terbongkar, suatu saat akan terbuka mana yang benar, mana yang salah. Bahkan di hadis lain Rasul mengatakan, la yajma'ullaha ummati ala dolalatin abada. Jadi Allah itu tidak mungkin menghimpun umatnya yang sesat selama-lamanya. Tidak akan ada eksis selamanya. Pasti akan suatu saat akan terbongkar. Ini kita tunggu. Apakah tanda-tanda ini tanda-tanda zaman pada saat kita menyaksikan tahun 2024 ini pergantian kekuasaan di negara kita? Bagaimana pucuk pimpinan yang tadinya dipegang oleh orang sipil sekarang dipegang oleh orang militer yang gagah berani seperti Pak Prabowo. Nah, saya agak sedikit menyimpang ke sana. Kenapa? Karena hari ini kita harus aware juga, harus sadar diri. Umat Islam saat ini telah berada pada satu titik puncak ujian yang luar biasa secara global. Ya, kalau saudara-saudara perhatikan, kita sedang berada pada titik perubahan global, bagaimana geopolitik di Timur Tengah dan di sebelah timur Asia itu. Asia Barat masuknya itu kalau Rusia itu ya. Sedang terjadi perubahan politik yang luar biasa. Umat Islam tidak boleh diam saja. Mungkin perdebatan yang masuk pada tataran-tataran global ini belum banyak kita lihat ya. Kita masih terkungkung pada perdebatan lokal, dan itu memunculkan satu atmosfer yang kurang baik ya. Satu sisi mungkin ini kesempatan untuk membongkar satu kelompok yang dianggap tidak sah, kalaupun misalnya itu Ba'alawi tidak sah. Tapi pada kesempatan lain kita jangan lupa umat Islam saat ini di Palestina, ya, bagaimana di Syria,
bagaimana di Yaman, ya. Ini sudah terjadi pergeseran geopolitik yang luar biasa. Kalau saudara-saudara bisa melihat bagaimana kemudian kekuatan Bashar al-Assad, ya, itu digulingkan oleh kekuatan Hizbut Tahrir Syria. Ini sebuah, kalau ada yang bilang ini sebuah kelompok yang berubah, ya, dari dulu ISIS, ya, ke Al-Qaeda, kemudian bertransformasi menjadi Hizbut Tahrir Syria, ya, atau HTS gitu, ya. Ini telah terjadi bagaimana kekuatan Amerika yang didukung oleh kekuatan Turki berkolaborasi dengan Yahudi, kemudian mencaplok kekuasaan Muslim Sunni di bawah kekuasaan Bashar al-Assad yang diisukan sebagai Syiah gitu, ya. Ini telah terjadi yang luar biasa. Sementara Syria itu, ya, ini menjadi poros terkuat untuk mendukung eksistensi Palestina. Nah sekarang Palestinanya itu tidak bisa dibantu lagi karena Bashar al-Assad sudah melarikan diri ke Rusia. Ini harus kita sadari betul-betul bahwa di samping tema-tema diskusi yang hangat di dalam negeri, tapi jangan lupa tentang isu-isu sosial, isu-isu politik yang terjadi di luar negeri. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa umat Islam ini bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan merasa sakit juga, ya. Hari ini dengan lantang kemarin kita saksikan Pak Prabowo berbicara di Forum D8 atau G8, ya, D8 di Mesir. Itu dengan lantang bagaimana beliau secara tegas mengajak umat Islam untuk bersatu. Bahkan beliau mengatakan kita harus berani melawan mentalitas terjajah orang-orang orang-orang dunia ketiga yang selalu jadi korban divide et impera, korban pecah belah. Maka beliau mengajak negara-negara muslim yang kata beliau hampir berapa miliar itu di dunia itu, hampir 24% gitu, ya, di dunia ini, itu untuk bersatu untuk menyamakan persepsi yang sama tentang kemerdekaan Palestina. Coba Anda lihat, ya, bagaimana di negeri-negeri non-muslim, di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Amerika bahkan sendiri, ya, di Amerika sendiri. Itu hampir tiap hari, bahkan di Belanda sendiri terjadi demo besar-besaran menentang kekejaman Zionis. Nah hari ini, mana kita saksikan perdebatan itu? Ya. Kita masih sibuk dengan perdebatan-perdebatan lokal. Walaupun ada manfaatnya, nanti kalau misalnya terbukti klan Ba'alawi ini tidak sah, ini luar biasa. Kalau memang betul terbukti tidak sah, ya, saya menantikan satu diskusi yang terbuka nanti di forum forum diskusi yang terbuka, ya, nanti Imad bisa hadir dengan jaminan keamanan, ya. Di sisi lain kubu Ba'alawiyun harus hadir gitu, ya. Maka kita bisa menyaksikan diskusi yang luar biasa nanti dalam satu forum yang luar biasa. Tapi jangan lupa, pada saat kita sedang adu gagasan, adu konsep, adu pemikiran, jangan lupa tentang isu-isu internasional gitu, ya. Jadi perubahan geopolitik ini sampai melupakan posisi Indonesia saat ini bagaimana. Kalau Prabowo saja yang bukan ulama begitu sadar dengan posisi bagaimana umat Islam hari ini. Kalau tidak bersatu hari ini, itu Anwar Ibrahim di Malaysia itu sampai mendukung luar biasa sama Pak Prabowo. Ya, Anwar Ibrahim itu sahabat saya katanya. Itu luar biasa mengatakan bahwa baru kali ini ada pemimpin yang demikian vulgar, demikian berani mengatakan tentang persatuan umat muslim di seluruh dunia. Hari ini kita terpecah belah, saudara-saudara, terpecah belah. Ya. Miris hati saya. Ya. Miris hati saya. Minimal kesadaran ini tidak boleh hilang dari pikiran kita, ya. Bahwa kita yang hari ini tengah bergelut dengan satu tema yang demikian serius, tapi jangan lupa dengan isu-isu internasional gitu, ya. Indonesia berada dalam posisi yang sangat sentral. Dulu zaman Pak Harto kita dengan gerakan non-blok, ya. Zaman Bung Karno juga gerakan Asia Afrika yang kemudian menjadi gerakan non-blok. Ini menjadi peran penting, ya. Bagaimanapun, kalau kita bicara Islam di dunia, maka kita sedang bicara Indonesia. Kenapa bicara Indonesia? Mayoritas Muslim
Kemarin ada data lagi ya, katanya Indonesia tergeser ke posisi kedua. Tapi sebelumnya Indonesia sebagai posisi nomor 1 dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Apakah kita akan membiarkan potensi besar ini menjadi mengendap begitu saja? Kita punya kewajiban yang luar biasa. Bagaimana kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa kita harus ikut aktif dalam upaya perdamaian dunia. Nah, kita belum sampai ke arah sana gitu ya. Kita masih ya terbentur dengan bahasan yang sifatnya perdebatan yang tidak begitu penting gitu. Tapi mungkin penting kalau memang ini dengan tujuan membersihkan sejarah nasional bangsa kita. Nah, membahas sejarah dengan kacamata ilmu hermeneutika itu kita tidak bisa membahas sejarah sebagai kebenaran yang terjadi begitu saja. Tapi ada hasrat kuasa apa yang bekerja pada saat itu sehingga sejarah itu ditulis sedemikian rupa. Nah, misalnya dengan kalau kacamata Foucault itu genealogi sejarah. Ya. Jadi genealogi itu ada hasrat kuasa apa yang bekerja pada waktu itu. Ya. Jadi sejarah itu tidak bekerja secara linear, tapi ada satu hasil wacana-wacana waktu itu. Bagaimana diskontinuitas sejarah, ya. Jadi pada saat terjadinya penulisan sejarah itu, apa yang terjadi dan siapa yang berkuasa dan kekuasaan apa yang sudah bekerja. Jadi istilahnya kalau bahasa Jerman itu Zeitgeist ya, semangat zaman apa yang menyebabkan Ba'alawi itu ditulis sebagai keturunan Rasul gitu ya. Jadi sah-sah saja ketika Kiai Imad mengatakan bahwa ini terjadi sebuah pemalsuan sejarah, ini terjadi sebuah konspirasi sejarah, ya, pembohongan publik. Bisa jadi sah-sah saja, ya. Karena sejarah kalau kita bongkar itu tidak terjadi secara linear, ya. Ya kan, sejarah itu tidak pernah bicara tentang orang-orang biasa, orang-orang yang terjadi di belakang kehidupan misalnya. Jadi sejarah menulis tentang siapa Gajah Mada, apa Majapahit gitu ya, siapa Prabu Kian Santang, tapi tidak pernah menuliskan sejarah tentang seorang petani kecil yang bekerja tiap pagi ke sawah, pulang ke rumah, memelihara ayam gitu dan seterusnya. Itu tidak pernah. Yang dibicarakan itu orang-orang besar, kejadian-kejadian penting. Jadi artinya sejarah menulis tentang orang-orang besar, orang yang berkuasa. Maka sah saja ketika Kiai Imad mengatakan bahwa ini ada hasrat kuasa apa, ada kekuasaan apa yang sedang bekerja. Ya, jadi sah-sah saja untuk orang menulis ulang tentang sejarah ini. Ya, ketika orang tidak setuju dengan sejarah G30 SPKI, ya, kemudian orang yang tidak sepakat dengan penulisan sejarah berdasarkan kekuasaan yang dibuat oleh Pak Harto gitu ya, sejarah yang dibuat oleh Pak Harto tentang PKI, maka orang PKI tidak sepakat. Karena memang sejarah ditulis orang-orang yang tidak pro dengan PKI. Begitupun dengan DITI. DITI itu dikonotasikan sebagai pemberontak atau orang atau kelompok yang menentang kekuasaan. Ya sah-sah saja karena yang menulisnya waktu itu penguasa gitu. Maka berdemikian pun kritik terhadap siapa itu klan Ba'alawi. Sah-sah saja. Jadi dalam diskursus ini silakan saja membahas dari perspektif yang lebih tajam. Selama masih ada argumentasi, maka teori falsifikasi itu berlaku. Jadi kebenaran itu diuji sampai ada yang mengatakan itu salah. Satu postulat boleh saja benar selama belum ada yang membantahnya. Tapi dengan teori falsifikasi kan kebenaran itu kemudian bisa dibantah ketika ada postulat lain yang lebih kuat gitu ya. Ada dalil lain yang begitu kuat ya. Demikian juga dalam agama kita. Kita mengatakan bahwa idrakun jazimun mutabiqunil waqina sunan dalil. Harus ada diuji, yang namanya keyakinan yang kuat harus diuji. Harus sesuai dengan kenyataan dan ada dalilnya.
Ya, apakah dalil itu dalil qat'i dalam Quran dan hadis, ijma, qiyas dan seterusnya, atau dalil-dalil ilmiah gitu ya. Harus diuji. Demikian juga faktanya. Kalau misalnya diajukan ada tes DNA ada sebagian meragukan gitu ya, sebagian ada yang yakin ya, sah-sah aja, silahkan diskusi. Nah, nanti kita harapkan dua kubu ini bertemu dalam satu forum diskusi yang terbuka gitu dan bebas dan tidak ada intimidasi. Jadi Kiai Iman mengatakan bahwa kenapa beliau tidak hadir pada saat diskusi di Kesultanan Banten itu? Karena ya mungkin beliau juga tahu jaminan keamanan apa yang diberikan kepada beliau. Karena luar biasa ketika beliau hadir di sana, itu resistensi kita akui bukan cuma resistensi bersifat psikologis, ya, tapi juga resistensi yang khawatir itu kekhawatiran keamanan secara fisik gitu ya. Walaupun tidak ada ancaman secara verbal tidak ada, tapi minimal harus dipastikan sisi keamanannya. Karena beliau dengan berani itu melawan satu kekuatan yang luar biasa ya. Mbak Alawi ini kan pengikutnya banyak di seluruh Indonesia ya, banyak. Bagaimana resistensinya, beliau dikatakan dajjal, beliau dikatakan apa. Nah, begitupun dari kubunya siapa? Habaib itu, kubunya Mbak Alawi. Ketika berdebat nanti harus pastikan keamanannya ya. Saya dalam posisi memihak, tapi kalau seandainya benar apa yang dikatakan salah satu pihak, maka akan terbukti. Mana yang batil akan terbukti batilnya, akan terbukti sesatnya, dan mana yang benar akan terbukti kebenarannya. Hanya waktu yang akan bisa menjawab. Dan Allah tidak akan membiarkan umat Islam ini dalam keadaan kesesatan ya. Pasti suatu saat yang sesat akan terbongkar habis. Kita analogikan seandainya ini ya. Seandainya Kiai Imad yang menang, ya, maka ada dua orang guru saya yang saya yakin keduanya sudah kasyaf gitu ya. Salah seorang diantaranya bahkan mengaku sebagai mar'inya para habaib. Ya. Kalau disebutnya mar'inya para habaib silahkan nanti tanya, dan beliau sering kedatangan katanya ratusan habaib terdatang ke tempatnya. Dikatakan bahwa dengan hakul yakin dia mengatakan Kiai Imaduddin Al-Bantani adalah seorang mujtahid. Ya. Kiai Imaduddin Al-Bantani adalah seorang waliullah. Bahkan kewalian beliau, kata guru saya itu, ya. Karena ilmu ini kan tidak bisa dikatakan benar atau tidak. Yang mengetahui seorang wali itu ya seorang wali. Saya itu bukan seorang wali. Tapi ada yang mengatakan, ini boleh jadi diskursus nanti ya, diskusi yang panjang gitu ya. Dari mana dikatakan beliau seorang waliullah? Pertama, keberanian beliau melawan hegemoni Ba'alawi. Ya, beliau sendirian berani mengatakan itu. Itu kebenaran beliau. Yang kedua, kenapa beliau dikatakan sebagai seorang waliullah? Beliau adalah ulama mutaakhirin, ulama akhir zaman, bahkan lebih sininya mutakhirin, lebih dekat ke akhir zaman gitu ya. Itu beliau dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa. Ya, bayangkan kitab kitab bahasa saja yang jadi rujukan para santri, kitab Al-Alfiyah itu disarahkan lagi oleh beliau. Bagaimana kapasitas keilmuan beliau ini luar biasa. Ya. Ketika beliau mengatakan bahwa Roma Irama sebagai waliyum min auliyaillah, ya, dengan mengutip pendapat lain, beliau bukan pendapat beliau sendiri, tapi ada kiai lain yang mengatakan sebelumnya. Roma Irama ada waliyum min auliyaillah. Itu saya sejenak berpikir, ini kalimatnya kalimat bagaimana sebetulnya? Ternyata yang dimaksud beliau adalah karena beliau seorang ahli bahasa, Roma Irama adalah penolong waliullah. Jadi bukan Roma seorang waliullah, tapi waliyum min auliyaillah. Roma Irama adalah seorang penolong para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Maka insya Allah, kalau memang benar Kiai Imad dengan tesisnya, dengan keyakinannya, dengan hasil penelitiannya bahwa kubu Ba'alawi itu tidak sah, maka hakul yakin, kemungkinan besar beliau adalah seorang waliullah. Jadi yang pertama, beliau dengan gagah berani menentang arus gitu ya. Yang kedua, kapasitas keilmuan. Yang ketiga apa?
Beliau itu tanpa ada rasa takut, ya. Dan sama halnya dengan Kiai Qurtubi, dia mengatakan, demi Allah, wallahi, dipertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan itu di hadapan Allah, bahkan dunia akhirat. Ya. Kalau Kiai Qurtubi meyakini bahwa tesis Kiai Iman itu salah dan Ba'al itu sah secara sanad, silsilah keturunan, maka demikian pun dengan Kiai Iman, hakul yakin bahwa sanad atau silsilah Ba'alawi ini tidak sah dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang keempat, kenapa beliau dikatakan seorang waliullah? Ya. Jadi setelah 100 tahun, pas genap 100 tahun, jadi dari semenjak mujtahid yang awal di Indonesia adalah siapa? Imam Nawawi Al-Bantani, dilanjutkan oleh murid berikutnya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sekarang yang terakhir adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kurun itu begitu pas, kemudian Allah atur kemunculan seorang mujtahid baru, seorang ulama baru, ya, sampai dunia terguncang. Ya. Yang kelima, kenapa dengan gagah berani? Sekarang yang keempat tadi kan, kegagah berani itu seorang waliullah adalah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah mereka takut dan tidak pernah merasa sedih. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang yang berilmu, orang yang benar yakin dengan keilmuannya. Maka dari sisi pandang ini, bisa jadi beliau karena tidak ada rasa takutnya, orang takut telah mati, orang takutnya telah putus gitu ya. Bisa jadi beliau seorang waliullah. Tapi kita masih bisa tunggu ya, siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan terbukti dengan forum diskusi nanti gitu ya. Ya, demikian juga dari kubu Habaib juga banyak orang-orang yang luar biasa keilmuannya ya. Habib Hanif misalnya. Ya, kemudian lagi siapa? Profesor Quraisy Shihab gitu ya. Walaupun dalam posisi perdebatannya beliau lebih netral ya, dalam posisi netral, tapi secara silsilah beliau mengakui kebenaran atau keabsahan silsilah beliau sebagai klan Ba'alawi ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian dengan satu tesis Kiai Iman, semua keyakinan yang sudah mapan ini bisa diruntuhkan dalam sekejap gitu ya. Ini luar biasa. Tidak ada yang seberani Kiai Iman kalau memang betul beliau seorang waliullah. Yang kelima, tanda-tanda beliau seorang waliullah itu bisa dipastikan tidak hanya dengan metodologi bagaimana kita melihat orang, tapi dengan metode istikharah. Guru saya sampai beristikharah. Beliau kaget, ternyata Kiai Iman adalah seorang waliullah. Bahkan kata beliau, ini boleh percaya boleh tidak, saya pun belum begitu yakin karena saya bukan waliullah, saya orang biasa. Bahkan kata beliau, guru saya, kewalian Kiai Iman itu jauh lebih tinggi dari kewalian Gus Dur. Ya, luar biasa. Karena berani membongkar satu keyakinan yang sudah mapan di kalangan banyak orang ya, bahwa klan Ba'alawi itu klan yang tidak sah, klan Yahudi dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi kita tunggu aja waktu yang akan bisa menjawab siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dari perspektif postkolonialisme, bangsa kita adalah bangsa yang pernah dijajah. Ada berapa ciri masyarakat atau kelompok pernah dijajah? Pertama, inferioritas kompleks. Kalau bahasa Adler gitu ya, Alfred Adler seorang psikolog. Kalau bahasa postkolonialisme, rasa rendah diri. Ya, masyarakat yang inferior, yang serba menganggap bahwa ada yang datang dari luar Indonesia, yang datang dari Arab, yang datang dari Eropa, itu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Padahal ada bedanya dengan orang Arab dengan kita. Ketika Kiai Iman mengangkat bahwa posisi ulama kita lebih hebat daripada mereka, itu sebuah hal yang luar biasa, terobosan yang baru.
sebuah hal yang sangat luar biasa bagaimana mengangkat rasa percaya diri bangsa ini gitu. Bahkan ke depan kata Kiai Imad, tahun 2025 ke depan kita tidak akan ada lagi ketergantungan pada merasa rendah diri dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi itu ciri masyarakat postkolonial seperti itu, merasa rendah diri ya. Ini yang ingin diangkat juga oleh Pak Prabowo, bagaimana kita mengangkat kemandirian bangsa kita. Bahkan kita jauh lebih hebat dari bangsa lain. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, bentangan alam yang begitu luas, potensi sumber daya manusia yang luar biasa gitu ya. Kita punya sejarah perlawanan kebangsaan yang begitu heroik, bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan ini bukan dengan cara gratis seperti bangsa-bangsa lainnya. Kita harus berdarah-darah bagaimana perjuangan masyarakat Surabaya sampai ada banjir darah di Surabaya, perang puputan di Bali, ya. Guna perang bagaimana Sisingamaraja beserta pasukannya habis untuk melawan Belanda. Di Sulawesi juga demikian gitu ya. Itu terjadi perlawanan yang luar biasa. Jadi sejarah ini sejarah yang harus kita banggakan, ya. Bangsa kita bukan bangsa yang inferior. Nah, tadi dari kacamata teori postkolonial, masyarakat yang pernah terjajah adalah masyarakat yang merasa inferior. Kita harus lawan itu. Ya, kalau Kiai Imad betul dengan tesisnya, bahwa maka hari ini kita bisa merdeka dari rasa inferior tadi, rasa rendah diri. Kita apa-apa cenderung meniru apa yang datang dari luar sana, dari Barat, ya, dari Eropa, dari dunia lain gitu ya. Nah, kita juga lebih hebat dari mereka. Apa beda mereka dengan bangsa kita? Ya. Bahkan bangsa kita bangsa yang ulung gitu. Punya sejarah, kalau kata Profesor Santos itu, dengan teori bahwa Sundaland itu ya. Sundaland itu katanya punya sejarah yang ditulis oleh para filosof Yunani sebagai kemungkinan bekas Atlantis yang dulu sempat jaya sebelum kejayaan Yunani. Sebelum kejayaan Romawi, sebelum kerajaan Persia, sebelum Eropa meraja, sebelum dunia Islam menguasai dunia ya. Kita punya Atlantis, mungkin itu di dataran Sunda ini gitu ya. Itu dengan yakin Profesor Santos dari Brazil itu meyakini ada di Indonesia. Maka kita sambut sejarah ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi masyarakat postkolonialisme adalah masyarakat postkolonial atau masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa asing adalah masyarakat yang merasa inferior. Yang kedua, ciri masyarakat postkolonial adalah masyarakat yang tidak mandiri, tidak kreatif, ketergantungan, apa-apa impor. Di samping ulah para mafia impor, juga masyarakat kita cenderung tidak mandiri. Sebetulnya bukan kita tidak mandiri, tapi karena sistem yang hegemonik, sistem yang tiranik yang telah berjalan sedemikian panjang, kreativitas masyarakat itu dibungkam. Ya. Apa bedanya kita dengan orang Jepang? Kata Pak Prabowo, Jepang boleh silakan impor ke kita, tapi kita impor barang-barang pertanian malah dilarang. Eropa dipersilakan dijual mobil-mobil Eropa di Indonesia, tapi kita pada saat dijual minyak sawit dilarang gitu ya. Ini satu hal yang tidak adil gitu, harus kita lawan. Jadi dari kemandirian ini, masyarakat postkolonial harus kita lawan. Bukan kita tidak mandiri, tapi sistem yang membuat kita tidak mandiri. Yang ketiga, ciri masyarakat postkolonial adalah masyarakat yang mudah dipecah belah, mudah diadu domba, mudah dihasut. Ya. Ini masyarakat postkolonial harus kita lawan. Maka saatnya dalam kacamata ini kita mari sama-sama berpikir secara global, bertindak secara lokal. Think globally, act locally. Ya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.